Part 23. Sampai rumah sakit, aku segera menuju di mana Is dirawat. Ruang tunggu ICU penuh oleh beberapa orang. Tapi Agus nggak kelihatan. Kemana dia? Kusalami semua yang ada di sini. Rupanya mereka adalah kerabat pasien yang dirawat di ICU. Mbak Wit, gimana keadaan Iis? Tanyaku saat duduk dekat Mbak Wita. Mudah-mudahan lekas membaik deh. Ini tadi kantong darah ketiga yang diberikan untuk Iis. Kondisinya nggak drop berat, tutur Mbak Wita. Ya Allah, kok sampai parah begini sih? Kelakuan Budek Wati memang di luar batas, menyiksa menantunya hingga begini. Untung aja lekas dibawa ke sini, darahnya tinggal 70. HB-nya dicek di sini tinggal 4, makanya diharuskan transfusi. Untung aja stok darah di sini ada, kalau enggak entahlah, ujar Mbak Wita lagi. Semoga Iis lekas membaik deh. Kuusap bahu Mbak Wita. Di mana Rijal? Kok nggak kelihatan? Aku selingukan mencari bayi Iis. Rijal dibawa pulang sama neneknya. Kasihan kalau di sini. Mulai hari ini Iis nggak akan kami izinkan untuk tinggal bersama mertuanya lagi. Pokoknya Iis akan kami bawa kembali ke keluarga kami. Agus juga sudah dikasih tahu, ungkap Mbak Wita. Alamat mesin ATM Budek Wati dan Rahayu Raib ini. Lah, Agusnya mau enggak? Spontan aku bertanya. Tadi sih dia belum kasih jawaban, tuh orangnya masih di dalam sana nemenin Iis. Dari tadi Iis muntah terus, wajah Mbak Wita kelihatan lelah. Ya Allah, kasihan. Boleh masuk? Gak boleh, gantiin satu-satu. Mbak Wita menolehku. Oh, baiklah. Semoga Iis mau membongkar semuanya deh. Biar Agus tahu kebusukan ibu dan Rahayu kakak kandung Agus. Mah, gantiin jaga ya, Mama pulang dulu, istirahat. Aku dan Mbak Wita dihampiri seorang wanita muda, cantik dan santun sekali. Gak apa-apa, Mama tinggal pulang. Kamu di sini tidur di mana? Kenalin, ini Mbak Dina, tetangga bibimu Iis. Mbak Wita mengenalkan aku. Wanita cantik itu lantas mencabat tanganku, senyum simpulnya itu loh, bikin wajah dia semakin ayu. Oh, jadi ini tetangganya bibi yang diceritakan nenek tadi, ungkapnya membulatkan mulut. Waduh, digibahin apa pula diriku ini? Ini mantuku Mbak Dina, Nika namanya. Udah kayak anak sendiri, makanya aku heran banget kok mertuanya Iis kejam sekali sama mantu. Sampai Iis dalam keadaan begini, keluh Mbak Wita. Memang Budek Wati mah orangnya begono, sama siapa aja kejam. Cuma sama cucu laki-lakinya aja dia kalah. Soalnya si cucu punya jurus andalan. Gak tahulah Mbak, mungkin orang seperti mertuanya Iis itu wajib ada di dunia ini biar menambah warna dunia. Hahaha, kelakarku asal. Hahaha, sampean bisa aja Mbak. Tapi kasihan Bi Iis ya, sampai masuk ICU gini. Mengerikan mertuanya. Untung mertuaku baiknya kebangetan, ujar Mbak Niken. Anakku laki-laki semua, jadi punya anak cewek, mantu inilah, tutur Mbak Wita. Ya, baiknya sih gitu, mertua sama mantu itu akur biar harmonis. Lagian ada apa-apa juga mantu pasti ikutan repot kok. Moga aja aku besok kalau jadi mertua bisa sayang sama mantu, harapku. Kapan itu? Anak aja belum dikasih lagi, cerutuku spontan. Obrolan mengurai dengan hangat, tanpa terasa malam sudah hampir larut. Niatku ingin bertanya pada Agus tentang nomor baru yang menyebar berita hoaks di grup. Nggak jadi deh, aku dan rombongan pamit pulang. Pagi menjelang, aku dan suami sedang sarapan lalu suamiku berangkat kerja, sementara aku seperti biasa melakukan tugas harian sebagai ibu rumah tangga. Dina, puas kau, Agus sudah pergi dari rumahku ini. Tiba-tiba terdengar suara menyentak dari arah kananku saat aku menjemur pakaian. Aku menoleh Budek Wati, kepalanya menjejer tempelan koyo. Kok koyo ngono sekarang dia? Alisku terangkat semuanya. Puas kamu ya, gara-gara ulahmu anak dan mantuku minggat dari rumah. Keluarnya lagi, lo. Kok aku yang disalahin? Budek, kok situ nyalahin aku? Protes dong, aku nggak salah geh. Kamu main dukun kan? Tuduhnya kejam sekali. Se, sampean ngomong apa barusan? Teriakku geram. Ojo asal tuduh Budek, kenapa asal repot nanti? Kubebaskan baju ini kasar. Jengkelah dibilang main dukun, mana ada? Haha, gak usah ngeles. Kamu iri sama Is kan? Makanya kamu celakai dia biar kamu bisa ngambil anaknya. Tuduh Budek Wati menggebu. Budek, udah tua bukannya insaf, malah makin jadi. Jaga mulutmu. Kalau mau dihormati, aku berkacak pinggang. Sekali lagi aku tuduh aku macam-macam, jangan salahkan jika aku tegas. Ancamku kesal. Kamu gak usah sok ngancam, aku udah tahu akal licikmu itu. Dengar Budek, sekali lagi sampai nyebar berita palsu, polisi akan menjemputmu.
Kusambar ember baju yang kosong lalu aku masuk ke rumah. Kesal aja, pagi-pagi udah bikin masalah. Apa maunya sih orang itu? Dia yang salah malah nyalahin orang, dasar sarap. Hari ini moodku benar-benar hancur gara-gara ulah manusia limited edition itu. Mbak Dina, saat aku sedang rebahan malah di depan TV suara teriakan terdengar. Siapa sih? Aku malas bangun. Tapi orang itu masih aja memanggilku. Iya bentar. Aku terpaksa bangun menuju pintu dapur dan membukanya. Mbak Dina, Budek Wati mbak. Mbak Minah wajahnya panik. Kenapa sama Budek Wati? Bikin ulah lagi? Sahutku malas. Enggak, tapi Mbak Minah kelihatan hendak berucap. Kenapa sih? Pintu dapurku buka lebar. Lalu keluar melihat ke arah rumah Budek Wati sudah ramai orang. Kenapa di sana ramai mbak? Tanyaku penasaran. Loh, kok ada mobil ambulan desa segala? Ada apaan sih? Aku jadi deg-degan. Anu Mbak Dina, Budek Wati kena stroke. Dia jatuh kepleset pas ngambil ke atas naik kursi. Ungkap Mbak Minah. Apa? Pekiku kaget. Budek Wati stroke? Ya Allah, kasihan banget dia. Aku bergegas menutup pintu rumahku lalu berlari ke rumah Budek Wati. Orang-orang sudah ramai berkerumun. Ya Allah, lirihku menutupi mulut melihat Budek Wati tergeletak, mulutnya merot. Mak, kenapa jadi begini sih? Ratapan Mbak Rahayu pilu. Apakah ini hukuman Allah untuk Budek Wati agar tak lagi berkata sembrono? Aku terjebak dengan pikiranku sendiri. Kenapa itu ada darah di bantal sebelah kanan sih? Tanyaku melihat darah di bantal Budek Wati yang sedang berbaring, matanya terpejam. Darah dari kepalanya pas jatuh kena batu, bisik salah satu tetanggaku. Ini mau dibawa ke rumah sakit, bisiknya lagi. Mbak Rahayu masih menangisi ibunya. Kasihan sekali deh, Budek Wati kayaknya masih pingsan deh, soalnya dia nggak bergerak sama sekali. Lalu para tetangga bersama-sama mengangkat tubuh Budek Wati ke dalam ambulan. Mbak Dina, titip rumah, ujar Mbak Rahayu padaku, matanya sembab. Iya mbak, aku mengangguk. Ambulan mulai meninggalkan halaman rumah Budek Wati disertai raungan khas tanda darurat. Suaranya ambulans semakin merinding. Setelah semua pintu rumah Budek kututup, aku dan tetangga kanan kiri pulang. Keesokan harinya aku menjenguk Budek Wati ke rumah sakit di mana beliau dirawat. Kondisinya gimana Mbak Rahayu? Bisikku saat menjenguk di ruang perawatan. Ada geger otak sama pecah pembuluh darah di bagian otak, makanya emak stroke mbak. Kemungkinan pulihnya susah, makan aja calonnya pakai selang ini. Kata dokter, hari ini mau dipasang selang lewat hidung buat asupan makanan. Isak Mbak Rahayu. Ya Allah, mengenaskan Budek Wati terbaring dengan berbagai alat di tubuhnya. Agus udah tahu masalah ini, bisikku lagi. Udah, tapi dia belum bisa kesini. Masih di ICU lagi. Mbak Rahayu terisak. Maafin kesalahan emakku ya Mbak Dina, aku takut emak gak punya kesempatan lagi mbak. Mbak Rahayu memegang tanganku. Deg. Seketika aku merinding mendengar permintaan maaf dari Mbak Rahayu ini. Ya Allah, aku memang kesal dengan Budek Wati, tapi melihat kondisinya sekarang aku gak tega. Jangan gitu mbak, optimis, Budek pasti sembuh. Ku genggam erat tangan Mbak Rahayu. Meski dongkol di hati ini pada Budek Wati masih sebesar bola basket, tapi kasihan juga dia. Hari-hari berlalu, Budek Wati kini sudah dibawa pulang. Kondisinya memprihatinkan, mulutnya nggak bisa ngomong. Mbak Rahayu yang merawat pada akhirnya tidak ada lagi kuar-kuar rame dan nyebelin dari wanita tambun itu. Gerimis menambah dingin suasana malam ini. Mataku sudah lelah ikut menunggu Budek Wati di rumahnya. Dari jam 10 tadi malam, napas Budek Wati sudah ngorok. Mak, Rahayu ikhlas mak, ini ada Agus juga. Samar ku dengar percakapan dari arah ruang tengah di mana Budek Wati dibaringkan. Aku mengintip, oh rupanya Agus datang ke sini. Kapan datangnya? Kulirik jam, masih jam 5 pagi. Mak, Agus minta maaf, Agus udah mengikhlaskan semuanya, Mama lekas sembuh ya. Air mataku meleleh melihat adegan di hadapanku. Aku berbalut selimut yang kubawa dari rumah. Tak lama aku dengar Ustaz sambil membimbing kalimat tahlil. Deg. Ya Allah, benarkah ini? Mataku kian basah, aku tertegun melihat semuanya. Kelihatan sekali Budek Wati kesulitan bernapas. Budek, aku udah maafin semua kesalahan Budek kok. Batinku berkata getir. Setelah 3 kali dibimbing tahlil, tak terlihat lagi dada Budek Wati yang kesulitan bernapas. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ikhlaskan ya mas. Mbak, ibu udah tidur lelap, ucap Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mbak Rahayu tergugu di samping
tubuh ibunya yang baru saja kehilangan ruh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Air mataku mengalir deras. Selamat jalan Budek Wati, semoga husnul khotimah. Pusaka air mataku, berakhirlah sudah kehidupan Butek Tambun yang selalu bikin huru hara. Semuanya tinggal kenangan. Selamat jalan Budek. Tamat.